Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Efesus pasal 6, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jerahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, setiap waktu kita terlibat dalam peperangan rohani. Dan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Setiap hari iblis akan mencoba untuk menggoda dan menyesatkan kita. Dan peperangan ini akan terus berlangsung bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, terus berkobar dan tidak akan berhenti sampai nanti di akhir zaman. Dan peperangan kita tidaklah mudah. Si iblis lawan kita bukanlah mudah kita kalahkan, bahwa kita tidak bisa melawannya dengan kekuatan kita sendiri. Hanya bersama Tuhan kita kuat. Bersandarlah pada Tuhan setiap waktu. Hanya dengan kuasa Tuhan kita kuat. Seperti dikatakan oleh Yakobus, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hanya bersama Tuhan kita kuat berjuang untuk mengalahkan si iblis. Dan kita harus ingat, kita adalah pemenang, karena Tuhan kita telah mengalahkan si iblis. Kunci kemenangan kita adalah melekatlah terus kepada Tuhan sang sumber kekuatan kita. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Dan kita harus ingat, kita tidak akan kuat jika mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah andalkan kekuatan kita, jangan pernah percaya diri berjalan sendirian di dunia yang jahat ini. Sumber kekuatan kita tidak berasal dari diri kita. Kita hanya kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kita bersumber hanya dari Tuhan. Dalam hal ini kita harus sungguh-sungguh mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, sehingga kita dikuatkan untuk melawan tipu muslihat iblis, sehingga kita tidak menyerah kalah terhadap si jahat, tetapi oleh kuasa Tuhan kita menang melawan si iblis. Tetap waspada setiap hari, setiap waktu.
perlengkapi diri kita dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Hati-hati, kesibukan kita sering membuat kita melupakan Tuhan. Dan saat kita lupa kepada Tuhan, iblis akan memperdaya kita. Tujuan iblis hanya satu, supaya kita jauh dari Tuhan dan kita menjadi lemah dan menjadi santapan iblis. Iblis akan terus bekerja dengan hebat untuk menghancurkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh berjuang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah setiap waktu. Setiap waktu iblis menggoda kita untuk jauh dari Tuhan, sehingga kita menjadi lemah dan kita kalah. Segala cara dibuat oleh iblis supaya kita tidak melekat kepada Tuhan, sehingga kita tidak bisa mengalami kuasa di dalam Tuhan. Iblis selalu mencari kesempatan untuk mempengaruhi kita, agar kita hidup dalam dusta, hidup dalam kemarahan tidak terkontrol, hidup dalam kebencian, hidup dalam kepahitan dan lain sebagainya. Iblis selalu berusaha memisahkan kita dari kasih Tuhan, sehingga kita menjadi lemah dan jatuh dalam dosa. Jangan pernah mau jauh dari Tuhan. Untuk itulah Paulus mengajak kita untuk tetap berdiri tegap di dalam Tuhan, supaya kita kuat dan iblis kalah. Berdiri tegap dan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, dan terus mengabarkan Injil kabar baik damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Dengan perisai iman padamkan semua panah api dari si jahat. Kalahkan dunia yang jahat ini dengan iman. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Setiap waktu mari kita sungguh-sungguh membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan. Tetap hidup di dalam firman Tuhan, itulah kunci untuk tetap berdiri tegap di dalam Tuhan, bahkan termasuk saat kita mengalami masalah yang sangat berat. Kunci kita mengalami kemenangan, mulailah dengan berkomitmen membaca, merenungkan, dan menghidupi firman Tuhan setiap waktu. Secara perlahan dan pasti hidup kita pasti mengalami perubahan. Firmanlah kekuatan kita. Firman Tuhan harus menjadi kebenaran yang harus dikenakan setiap waktu dalam menghadapi peperangan rohani. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata perang yang merupakan milik Allah yang dipakai untuk menyelamatkan umatnya. Hal yang sangat penting dan itu harus kita lakukan setiap waktu tanpa putus-putus, supaya kita tetap berjaga-jaga di dalam doa, di dalam roh. Doa menjadi senjata kita setiap saat melawan tipu muslihat iblis. Tetaplah berdoa, miliki kesadaran setiap waktu untuk melekat pada Tuhan, agar kita dikuatkan tetap bertahan setia di dalam Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.